Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia dengan stambuk 083-2019-0011, kelas C1 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu menjawab 5 buah soal yang dipaparkan melalui video. Pertanyaan yang pertama itu adalah, kemukakan apa yang kamu ketahui tentang manajemen. Menurut saya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik, dan informasi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen merupakan ilmu dalam mengatur sumber daya yang ada pada suatu organisasi maupun pada suatu perusahaan. Tujuan manajemen yaitu agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mudah. Manajemen juga merupakan suatu kewajiban yang harus kita terapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dalam berorganisasi. Manajemen juga dapat memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan aktivitas serta mencapai tujuan dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pemasaran. Menurut saya, pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Selain itu, pemasaran adalah kegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen, yaitu semua yang berkaitan dengan iklan, distribusi, perdagangan, rencana produk, promosi, penelitian dan pengembangan, penjualan, pengangkutan, serta penyimpanan barang dan jasa. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Kotler dan Armstrong, menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian, pengertian manajemen pemasaran menurut Buhari Alma. Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran tersebut. Kemudian, pengertian manajemen pemasaran menurut Peter R. Dickson menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah kegiatan organisasi yang terlibat dalam memahami apa yang konsumen inginkan dan bagaimana mereka berperilaku. Kemudian, yang ketiga, bagaimana ruang lingkup pemasaran yang terbaik. Menurut saya, pemasaran melibatkan berbagai proses dalam tahapan pelaksanaannya. Produsen itu harus mencari pembeli dan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, merancang produk dan jasa baik mutunya, menetapkan harga atas produk atau jasa tersebut, mempromosikannya, dan kemudian mengirimkannya ke pasar. Tujuan utamanya yang ingin dicapai melalui proses pemasaran pada sebuah perusahaan tergantung dari bisnis perusahaan, di mana melalui proses pemasaran terjadi pengenalan produk kepada konsumen, kemudian pembelian sehingga berdampak pada pendapatan suatu perusahaan. Kemudian yang kelima,
jelaskan tentang apa itu konsep pemasaran. Menurut saya, konsep inti pemasaran adalah suatu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Orientasi dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah pelanggan yang menjadi target pasar. Kebutuhan dan keinginan dan permintaan pelanggan terhadap suatu produk berbeda dengan yang lainnya dan selalu diperbaharui seiring dengan berkembangnya zaman. Perlu kita ketahui bahwa inti dari konsep pemasaran itu adalah seorang pemasar tidak hanya sibuk dalam memikirkan bagaimana memperoleh laba yang besar, tetapi juga harus menciptakan strategi agar barang atau jasa bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Di saat yang sama juga harus mampu memenuhi kepuasan pasar yang terus berubah, tidak dapat diprediksi dan berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh seorang pemasar sehingga yang dibutuhkan seseorang yang sangat berkompeten. Kemudian sehingga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah target pemasaran. Seseorang pemasar harus menentukan siapa yang akan ditawarkan barang atau jasanya. Tidak bisa semua orang diberikan produk yang sama sebab kebutuhan dan keinginan mereka berbeda-beda. Kemudian kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen itu seperti yang disebutkan tadi bahwa kebutuhan konsumen itu bervariasi. Untuk mengetahuinya bisa melalui survei, menyebar kuesioner, dan wawancara. Selain itu, seorang pemasar pun harus sensitif terhadap kebutuhan pasar. Kemudian aktivitas terpadu. Pada aspek ini dikenal juga dengan istilah mix marketing, artinya ada perpaduan antara elemen-elemen pemasaran yaitu produk, price, place, dan promotion. Keempat komponen harus disusun secara terintegrasi agar tujuan pemasaran itu tercapai. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan maksimal. Berikut pemaparan tentang mengenai kelima soal tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.